Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inam Fitran Witak dengan NIM 2020 511013, kelas Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan pengertian tentang komunikasi data. Komunikasi data menurut bahasa. Komunikasi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, communication, sedangkan kata komunikasi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin, komunikasi, yang berarti menjadi milik bersama atau berbagi, sedangkan data berasal dari sebuah kata datum. Datum sendiri memiliki arti materi atau kumpulan fakta yang digunakan untuk kegiatan analisa, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi data menurut bahasa merupakan pembagian materi atau kumpulan data. Sedangkan menurut istilah, komunikasi data dalam jaringan merupakan sebuah pertukaran data antara dua perangkat yang perpindahannya melalui media transmisi tertentu. Media transmisi yang dapat digunakan salah satunya adalah kabel. Pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi atau antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Karakteristik komunikasi data. 1. Pengiriman. Pengiriman hal ini terlihat dari sistem yang harus transfer data ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian data tersebut harus diterima oleh perangkat. 2. Akurasi. Akurasi pada sistem ini harus memberikan data yang akurat. Kemudian data tersebut akan diubah ke dalam transmisi. Setelah data sudah berubah, maka data akan meninggalkan sumber dan data yang tidak dikoreksi sudah pasti tidak dapat digunakan. 3. Ketepatan waktu. Piranti perangkat harus mengirimkan data akurat pada waktu yang tepat. Apabila waktu pengiriman terlambat, maka data tidak akan digunakan. Hal semacam ini dapat disebut juga dengan pengiriman real time. Jitter merupakan karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data sendiri. Lebih tepatnya mengacu pada keterlambatan yang tidak merata sehingga akan menyebabkan kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. Komponen-komponen komunikasi data. Source. Komponen pertama yaitu source atau sumber yang membangkitkan data atau informasi yang dikirim sumber. Dalam hal ini dapat berubah alat input pada perangkat komputer atau laptop. 2. Transmitter. Transmitter atau disebut juga dengan pengirim merupakan sebuah alat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari komponen pertama, yaitu sumber untuk disalurkan ke sistem informasi. Alat ini berbentuk komputer personal yang biasa digunakan untuk mengolah segala bentuk data. 3. Transmisi. Sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan sebuah jalur transmisi tunggal ataupun jalur kompleks yang menghubungkan dua sistem, yakni sumber dan tujuan. Secara fisik, alat ini dapat berupa media wireline atau media wireless. Komponen receiver. 4. Komponen receiver atau penerima merupakan alat yang digunakan untuk menerima sinyal atau sistem transmisi dan memperoleh segala informasi atau data yang diperoleh oleh perangkat tujuan dalam bentuk fisiknya. Alat ini dapat berupa komputer personal yang berfungsi secara umum. 5. Destination. Komponen terakhir adalah destination. Auto tujuan komponen ini merupakan komponen yang menangkap informasi atau data yang dihasilkan oleh penerima. Data yang dihasilkan oleh perangkat tujuan selanjutnya akan diubah menjadi dua jenis yang sama dengan data yang dikirim oleh perangkat sumber. Macam-macam komunikasi data. 1. Komunikasi data melalui infrastruktur terestrial. Komunikasi data jenis ini merupakan pertukaran data yang menggunakan jaringan kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Komunikasi data jenis ini menjadi komunikasi data yang membutuhkan banyak biaya pada saat infrastruktur. 2. Komunikasi data melalui satelit. Komunikasi data melalui satelit merupakan pertukaran data yang menggunakan satelit sebagai media transmisi atau sebagai jalannya data, sehingga jangkauan data akan lebih luas dan tidak memakan biaya yang banyak karena biaya transit lebih murah. Bentuk-bentuk komunikasi data. Offline communication system. Bentuk komunikasi ini merupakan sebuah sistem pengiriman data yang menggunakan fasilitas telekomunikasi sebagai medianya.
Kemudian meneruskan data ke sumber pengolahan data. Terdapat alat yang digunakan pada komunikasi offline ini yakni sebagai berikut. A. Komunikasi, yaitu alat yang dapat berupa telepon atau telegram. B. Terminal, yaitu alat yang digunakan untuk mengirim atau menerima data jarak jauh yang menggunakan fasilitas telekomunikasi. C. Modem, yaitu sebagai alat yang digunakan sebagai pengubah data. Maupun online komunikasi system. Bentuk komunikasi data merupakan sebuah sistem pengiriman data yang dikirim melalui terminal komputer dan dapat langsung diproses oleh komputer tersebut pada saat Anda membutuhkan. A. Real time, yaitu sebuah sistem pertukaran data yang memerlukan tingkat interaksi dengan kecepatan di atas rata-rata, atau lebih tepatnya kecepatannya tinggi. B. Batch processing, yaitu sebuah teknik pengolahan data yang digunakan dengan cara yang menumpuk data terlebih dahulu. Kemudian data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan nama batch. C. Time sharing system, yaitu salah satu teknik pemakaian secara online yang digunakan oleh beberapa user. Fungsi dan tujuan komunikasi data. Komunikasi data berfungsi untuk menyingkat waktu pengiriman data dalam jumlah besar tanpa suatu kesalahan. 2. Penggunaan sistem komputer atau peralatan pendukung sangat memungkinkan untuk digunakan pada jarak jauh. 3. Dapat mendukung sistem manajemen dalam hal pengontrolan karena dapat menggunakan sistem komputer secara terpusat dan terbesar. 4. Dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang memiliki lokasi geografis yang berbeda atau berjauhan. 5. Mampu menyebarkan informasi dalam jumlah banyak dengan kecepatan yang mumpuni dan tanpa satu kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.